Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan MJM Channel. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengatasi busi yang sudah mati bisa hidup kembali ya guys. Nah, jadi penyebab busi mati itu bisa disebabkan karena bahan bakarnya terlalu keborosan sehingga membuat busi itu menjadi hitam ya guys. Nah, jadi oleh sebab bahan bakar keborosan, maka si busi itu tidak bisa memercikan apinya lagi dikarenakan elektroda-elektrodanya sudah tertutup ya dengan kotoran. Nah guys, kebanyakan untuk busi mati itu di motor karburator ya guys. Nah, yang sudah dimodifikasi untuk karburatornya menggunakan karbu yang sudah besar ya, istilahnya karburator air-king gitu ya. Nah, di sini di depan saya sudah ada motor, ini motor Supra ataupun Honda Win ya. Nah, Honda Win menggunakan karbu air-king ya. Nah, ini businya mati ya guys. Nah, busi mati ini bisa hidup kembali dengan cara kita hilangkan keramik yang di bagian tengah ini ya guys nih. Kita hilangkan keramiknya dengan cara kita pukul. Nah, dan ujung ininya pun bisa kita buang juga. Nah, contohnya seperti ini guys nih. Nah, di depan saya sudah ada ini busi bekas ya, busi bekas tapi bisa hidup kembali. Nah, ini contohnya, ini udah saya potong ya, atasnya udah saya lepas nih. Nah, ujung ininya sudah saya lepas, kemudian untuk keramiknya udah saya pukul menggunakan obeng ya. Jadi keramiknya saya pecahkan. Saya pecahkan keramiknya, alhasil si motor bisa hidup kembali. Nah, untuk penanganan seperti ini, jadi ini untuk khusus darurat ya. Misalkan kita sedang berada di area adventure ya, ataupun di mana saja ya, mungkin di tengah malam kita mati busi. Jadi kita bisa coba dengan cara ini ya guys, metode pukul keramik. Oke guys nih, contohnya saya akan pasang dulu ya busi ini. Saya akan pasang busi ini nih, perhatikan ya. Kemudian saya akan coba hidupkan motornya. Kita hidupkan ya guys. Ini yang udah saya pukul ya keramiknya. Nah, guys, kita masukkan, kemudian kita langsung coba hidupkan ya. Kemudian kita hidupkan guys. Nah guys, motor bisa hidup kembali ya. Nah, motor bisa hidup kembali. Nah, kita coba buka lagi ya. Nah, jadi si apinya itu di dalam ini kayak busi racing guys. Ada kan busi yang tidak mempunyai ujung elektroda centilannya. Nah, jadi si apinya seperti ini guys. Bisa kita lihat sendiri nih guys. Coba perdekat. Kemudian kita matikan dulu flashnya ya. Nah, flashnya kita matikan. Au, nyetrum guys. Bentar guys. Nah, kelihatan nggak ya? Jadi dia. Nah, tuh guys. Jadi si apinya nah, si apinya ini nih, ini itu bersentuhan dengan dinding ini ya, lingkaran ini. Nah, dia mencari massa yang terdekat di lingkaran ini. Kalau yang masih standar kan dia fokus apinya ke ujung ini ya. Nah, ke ujung besi ini. Sedangkan kalau kita potong, maka si api ini akan fokus ke pinggir lingkaran ini ya, besi negatif ini. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu ya guys. Kalau kita mencopotkan keramik ini, otomatis elektroda yang di dalam ini nih, dia kan nggak kotor ya, masih bersih. Jadi dia mampu memercikan api. Oke guys, kita contohkan di busi yang satu ini ya, busi yang mati. Kita coba hidupkan kembali. Caranya seperti ini guys.
Ini terserah teman-teman ya, mau dicopot mau enggak apa-apa. Kita jangan dulu copot ya, jangan dulu copot. Kita pukul aja dulu keramiknya. Nah, kita pukul di bawah guys. Kita pukul menggunakan obeng min. Nah guys, ini keramiknya nih. Nah, udah kelihatan nggak? Tuh, keramiknya udah keluar ya. Nah, keramiknya udah nggak ada ya. Nah, jadi si elektroda ini mampu memercikan api lagi, karena yang tertutup keramik ini kan masih bersih ya, belum kotor. Nah, dia mampu memercikan api. Kemudian kita rapatkan lagi ya. Nah, kita posisikan seperti ini. Kemudian kita coba ya guys. Kita coba tes dulu nih. Kita coba tes. Tuh. Bisa kita lihat sendiri, apinya bisa lebih fokus ya. Bentar, matikan dulu flashnya. Nah, apinya menjadi lebih fokus kalau kita gunakan centilannya. Nah, kita hidupkan ya guys. Kita hidupkan, kita pasang dulu. Nih, kita pasang ya. Oke guys, langsung saja kita pasangkan ya. Nah, kita pasangkan. Tapi usahakan keramik yang kita pukul itu harus keluar semua ya. Jangan sampai nggak keluar. Takutnya nanti masuk ke ruang bakar. Oke, kita coba tes. Kita coba tes. Oke guys, udah hidup ya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian kita bisa ambil lagi centilannya, percis kayak yang ini ya. Kayak yang ini nih. Busi bakalan masih tetap hidup guys. Nah. Kemudian kita bisa juga potong ini ya ujungnya, karena ini juga tanpa ini juga bisa hidup. Nah guys, tinggal kita lepaskan aja nih, kita pukul ya. Nah, udah lepas ya. Nah, jadi tanpa ini juga bisa ya, karena nah di dinding ini masih ada negatif. Nah, kan ini centilan ini nyambung ke lingkaran ini ya, lingkaran ulir ini nih. Otomatis elektroda yang di dalam juga akan memercikan api ke negatif ini ya. Karena ini positifnya nih. Ini positif, ini negatifnya guys. Jadi yang di tengah ini adalah positif, yang ini negatif. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba apinya seperti apa. Keras banget guys, nyeren. Nah, jadi si api ini nggak fokus ke sini, dia mercikannya di dalam ya. Kita ini dulu flashnya. Tuh guys, bisa kita lihat sendiri. Jadi si apinya di dalam busi ini ya. Tuh. Si apinya di dalam busi lingkaran dalam, jadi lebih banyak ya, lebih banyak
memercikannya, jadi bisa bebas kemana aja, terserah si elektroda ini. Dia mencari negatif yang terdekat. Jadi istilahnya kalau di ininya centilanya dipotong, jadi si busi itu banyak untuk negatifnya ya, banyak negatifnya. Jadi si elektroda ini bebas, dia lebih mencari negatif yang terdekat. Misalkan di sini sudah kotor, kemudian dia robah lagi ke sini, jadi dia bakalan melingkar ya guys, bakalan melingkar apinya karena negatifnya juga ini melingkar kayak gini. Oke, tinggal kita pasang aja. Kita pasang lagi. Kemudian kita coba hidupkan guys. Nah guys, motor masih hidup ya guys. Nah jadi begitulah ya guys tutorial cara memperbaiki atau menghidupkan busi yang sudah mati. Ini khusus untuk darurat ya guys. Tapi ini juga bisa lebih awet ya guys untuk cara seperti ini. Cuman mungkin untuk tenaganya, performanya kurang ya. Kurang karena ini nggak fokus, nggak bisa fokus untuk apinya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.